Baik pemirsa, selamat siang, berjumpa lagi dengan liputan reportase khusus bersama saya Muhammad Andika Pratama melaporkan untuk Anda. Baik, dalam liputan reportase kali ini akan membahas terkait transformasi proses produksi data melalui pendekatan Computer Assisted Reporting atau bisa dibilang CAR. Dalam konsep Computer Assisted Reporting, teknik pelaporan yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data diterapkan untuk investigasi berbasis data besar, yaitu contoh penama poppers. Dan selanjutnya yaitu tujuan dalam konsep Computer Assisted Reporting meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga kedalaman analisis berita. Alat yang digunakan yaitu berupa Excel, Python, R, web scraping, dan juga database publik. Nah, dalam keunggulan CAR terdapat efisiensi yaitu menghemat waktu dalam pengelolaan data besar, dan akurasi yaitu mengurangi kesalahan manusia. Dan selanjutnya yaitu ada analisis mendalam, menemukan pola tersembunyi dari data. Visualisasi data membuat publik memahami informasi kompleks, yaitu grafik, peta, dan juga infografis. Dalam jurnalisme data, menggunakan data numerik atau dataset besar sebagai sumber utama berita, melibatkan pengumpulan, analisis, dan juga visualisasi data. Dan ada pula contoh praktik di Indonesia, yaitu Katadata co.id, berita tagar, beritadatar.id, dan juga yaitu berupa ciri-ciri terdapat berbasis bukti, evidence atau base, evidence sampai base, dan juga transparansi data kolaboratif antar profesi. Dalam jurnalisme sains, fokus pada penyampaian penelitian ilmiah ke publik, menyederhanakan istilah ilmiah agar mudah dipahami. Penting di masa krisis, yaitu contoh pandemi COVID-19 pada saat itu. Dan peran utama terdapat edukasi publik, dan juga kontrol sosial terhadap misinformasi, dan juga penghubungan antara ilmuwan dan juga masyarakat. Dalam hubungan jurnalisme data dan sains, terdapat jurnalisme data memperkuat jurnalisme sains dengan analisis berbasis angka, dan juga jurnalisme sains memanfaatkan jurnalisme data untuk visualisasi fenomena ilmiah. Dan contohnya yaitu BBC Sensi N dan juga Kampus Data saat melaporkan COVID-19. Dalam manajemen produksi berita, terdapat tahapan utama dalam praproduksi, ide, rapat redaksi, penguasaan, perencanaan sumber daya, dan selanjutnya yaitu ada produksi, meliputi peliputan, verifikasi fakta, penulisan, penyuntingan, dan juga ada pula yaitu pasca produksi, editing visual atau audio, rundown, publikasi, evaluasi, dan juga dalam terdapat tantangan yaitu kecepatan versus akurasi, dan hoax, adaptasi teknologi digital. Selanjutnya yaitu ada divisi produksi pemberitaan. Unit utama dalam newsroom yaitu ada desk penugasan, yaitu menentukan prioritas liputan, dan ada desk perencanaan, menyusun agenda strategis, desk lapangan yaitu mengumpulkan data dan visual, desk naskah yaitu menuliskan berita, desk produksi dan teknik adalah editing dan kontrol siaran, desk digital yaitu ada optimasi konten daring,
konten daring. Unit pengendalian mutu yaitu menjaga etika dan akurasi berita. Dalam Computer Assisted Reporting atau bisa dibilang CAR merupakan inovasi dalam dunia jurnalistik yang memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu jurnalis mengumpulkan, mengolah, dan juga menganalisis data secara akurat. Pendekatan ini memperkuat praktik jurnalisme data dan jurnalisme sains yang berfokus pada penyajian informasi ilmiah berbasis fakta dan visualisasi interaktif, sehingga berita dihasilkan menjadi lebih mendalam, kredibel, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, manajemen produksi dan divisi pemberitaan memiliki peran penting dalam memastikan setiap tahap pembuatan berita berjalan efektif dan efisien. Koordinasi antar departemen seperti redaksi, liputan, penyuntingan, dan juga penyiaran diperlakukan untuk menjaga kualitas serta profesionalisme media. Dengan sinergi antara teknologi, analisis data, dan juga teknik jurnalistik, transformasi proses produksi berita dapat terwujud secara optimal di era digital. Demikian laporan kami siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap ikuti informasi teraktual hanya di layar kami. Saya Muhammad Andika Pratama, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.